Sebuah villa mewah di Puncak, Jawa Barat, terasa dingin di penghujung tahun 2017. Pak Arif, seorang pengusaha kaya, merayakan tahun baru bersama keluarganya di villa itu. Meskipun demikian, malam itu terasa berbeda. Bu Dina, istri Pak Arif, memutuskan untuk tinggal di villa tersebut bersama Rahmat, sopir pribadinya. Rahmat adalah seorang pria muda berusia 28 tahun yang penuh semangat dalam pekerjaannya. Ia ramah dan selalu menuruti perintah majikannya tanpa bertanya banyak. Sebaliknya, Bu Dina adalah wanita berusia 35 tahun yang menarik. Wajahnya anggun dan anggun, tetapi senyumnya menyimpan kesepian yang tidak pernah ia ungkapkan. Sesuai perintah Bu Dina, Rahmat menyalakan mobil dan menunggu di garasi malam itu. Namun, tidak ada perintah tambahan yang diberikan. Pukul 9 malam sudah lewat. Bu Dina tiba-tiba muncul di depan pintu villa. Ia berpakaian dengan mantel panjang dan membawa 2 gelas minuman. "Rahmat, tunggu sebentar," katanya dengan santai. Dengan perasaan bingung, Rahmat keluar dari mobil. Di taman belakang villa, Bu Dina mengajaknya duduk. Di tengah malam yang dingin, lampu-lampu kecil menghiasi pohon dan menciptakan suasana hangat. Dia menerima segelas minuman dari Bu Dina. "Makan sedikit, Rahmat. Ini adalah tahun baru, bukan? Kita perlu bersantai sedikit," kata Bu Dina sambil tersenyum. Meskipun ia ragu-ragu, Rahmat tidak ingin mengecewakan majikannya. Ia perlahan menyesap minuman itu dan meletakkan gelasnya di atas meja. Mereka berbicara tentang banyak hal, termasuk kehidupan pribadi dan pekerjaan. Malam itu, Bu Dina, yang biasanya terlihat dingin dan jauh, berubah menjadi sosok yang lebih ramah. "Pernahkah kamu merasa lelah dengan hidupmu, Rahmat?" tanya Bu Dina dengan tiba-tiba. Rahmat tidak menjawab pertanyaan itu. Ia mengangguk pelan, menahan diri untuk tidak terlalu terbuka. Namun, Bu Dina terus, "Aku lelah, Rahmat. Saya dianggap sebagai istri orang kaya. Namun, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana rasanya hidup tanpa cinta." Malam itu, Rahmat tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap Bu Dina yang terlihat rapuh. "Ibu tidak sendirian. Saya selalu siap membantu," jawabnya dengan nada yang tulus. Semuanya menjadi sepi. Suara angin saja yang mengisi ruang. Keheningan tidak bertahan lama. Suara pintu tiba-tiba terdengar dari villa. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Rahmat dan Bu Dina menatap satu sama lain. Rahmat dengan cepat bertanya, "Apakah ada orang lain di sini?" Bu Dina terlihat panik dan menggeleng. Untuk memeriksa, ia mengajak Rahmat masuk ke dalam villa. Ketegangan mulai terasa saat mereka berjalan menuju pintu. Villa yang dulunya terasa hangat tampaknya memiliki sesuatu yang misterius di dalamnya. Rahmat dan Bu Dina perlahan memasuki villa. Suasana sepi diperkuat oleh cahaya remang dari lampu gantung di ruang tamu. Suara pintu yang mereka dengar sebelumnya hilang begitu saja, tetapi rasa gelisah tetap menyelimuti mereka. Dengan suara bergetar, Bu Dina bertanya, "Rahmat, kamu yakin tadi mendengar suara?" Rahmat menjawab dengan anggukan. Ruang tamu dan kamar tidur utama terhubung melalui lorong terlebih dahulu. "Ibu tunggu di sini, saya akan memeriksa," katanya dengan yakin, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Lorong itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik bayangan. Dengan langkah yang pelan, Rahmat mencoba mempertajam pendengarannya. Jam dinding hanya mengeluarkan suara. Namun, suara langkah kaki kecil tiba-tiba terdengar dari ujung lorong. Dengan cepat, Rahmat membuka pintu kamar utama dengan hati-hati. Tidak ada orang di kamar itu. Tidak ada orang di dalamnya. Namun, foto di atas meja rias menarik perhatian. Tidak Pak Arif yang terlihat bersama Bu Dina di foto itu. Tampak bahwa senyumnya lebih cerah daripada yang pernah dilihat Rahmat sebelumnya. Rahmat membawa foto itu keluar dari kamar dan bermaksud menanyakannya kepada Bu Dina. Namun, ketika dia kembali ke ruang tamu, Bu Dina tidak ada di sana. Rahmat memanggil Ibu Dina, tetapi tidak ada yang menjawab. Rahmat mulai mencari dia di seluruh villa. Taman belakang terlihat melalui pintu dapur yang terbuka sedikit. Ia bergegas ke taman, berharap Bu Dina ada di sana. Selain itu, memang benar bahwa Bu Dina berdiri di bawah pohon besar dan menatap ke langit yang gelap tanpa bintang. "Ibu, semuanya baik-baik saja denganmu?" tanya Rahmat pelan.
Dengan senyum tipis, Budina menoleh dan berkata, "Rahmat, terkadang aku berharap bisa lari dari semua ini. Aku bosan berpura-pura senang." Rahmat tidak menanggapi langsung. Meskipun ia menyadari bahwa ada masalah yang lebih besar yang mengganjal pikiran Budina, ia juga menyadari bahwa ini bukanlah tempat atau waktu yang tepat untuk membahasnya. Akhirnya, "Bu, apa yang sebenarnya terjadi di villa ini?" tanyanya. "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu tahu, Rahmat. Tapi malam ini aku butuh seseorang untuk mendengar ceritaku," kata Budina sambil menarik napas dalam. "Dan saat ini, Anda adalah satu-satunya orang yang dapat saya percaya." Rahmat tidak berbicara, memberi Budina waktu untuk melanjutkan. "Itu adalah dia, orang yang pernah membuatku bahagia," kata Budina, menunjuk ke tangan Rahmat yang masih memegang gambar sebelumnya. "Namun, karena aku harus menikah dengan Pak Arif, hubungan kami berakhir bertahun-tahun lalu. Saya tidak peduli dengan kemewahan, dan kekuasaan ini." Rahmat memperhatikan dengan cermat. Dia bisa merasakan luka yang tersembunyi di balik kata-kata Budina. Tapi lampu taman tiba-tiba mati sebelum dia bisa berkata apa-apa. Kegelapan kembali menyelubungi villa. Rahmat menarik Budina dengan cepat menuju pintu, tetapi suara langkah kaki berat terdengar dari gerbang villa, membuat mereka berhenti. Berdiri di hadapan Budina, Rahmat mencoba melindunginya. Bayangan seorang pria terlihat mendekat dalam kegelapan. Ketika suara pria itu memecah keheningan, ketegangan meningkat. "Dina, akhirnya aku menemukannya," kata pria itu dengan suasana hati yang tenang. Rahmat berdiri tegak di depan Budina, melindunginya dari pria misterius yang sekarang berdiri di dekat mereka. Di bawah cahaya bulan, wajah pria itu tampak buram, tetapi suaranya jelas memancarkan kemarahan yang tertahan. "Dina, kau pikir aku hanya akan melupakan semuanya? Semuanya akan berakhir malam ini," kata pria itu dengan tenang. Budina tampak pucat. Dengan tubuh yang gemetar, ia mencengkeram lengan Rahmat dengan erat. "Rahmat, itu dia, Reza," bisiknya, suara gemetar. Rahmat teringat pada foto yang baru saja dia temukan karena nama itu. Reza, pasangan lama Budina, adalah orang yang digambarkan dalam foto. Tetapi alasan pria itu tiba di sini malam ini, dan apa yang dimaksud dengan ucapannya yang mengancam? Rahmat mencoba mengontrol keadaan dengan berkata, "Apa yang Anda inginkan?" "Aku hanya ingin dia membayar atas apa yang dia lakukan. Dia meninggalkanku tanpa alasan, memilih hidup yang penuh kebohongan," kata Reza, tertawa kecil, tawa yang terdengar menyeramkan dalam kesendirian malam. "Aku di sini sekarang untuk meminta jawaban." Ketegangan meningkat di hati. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya masalah cinta lama yang belum selesai. Ada sesuatu yang lebih hitam di balik dendam Reza. "Apa sebenarnya yang terjadi antara Anda dan Budina?" tanya wanita itu. Sekarang wajah Reza terlihat ketika dia melangkah maju. Ia adalah pria dengan garis wajah yang tajam dan mata yang menunjukkan luka mendalam. "Rahmat, dia menghancurkan hidupku. Kami ingin menikah dan hidup bersama. Namun, dia hilang secara tak terduga. Tidak ada informasi atau penjelasan. Selanjutnya, saya mendengar bahwa dia menikah dengan seorang pengusaha kaya." "Reza, aku tidak pernah bermaksud meninggalkanmu seperti itu," kata Budina, yang sejak tadi diam. "Keluargaku memaksaku menikah dengan Pak Arif. Mereka mengancam akan menghancurkanmu jika aku tidak melakukannya. Aku melakukannya untuk melindungimu." Semangat meningkat sebagai akibat dari pengakuan itu. Reza terdiam, matanya penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. "Jadi kau melakukannya untukku selama ini?" tanyanya dengan lirih. "Aku tidak punya pilihan, Reza. Aku hanya ingin kau hidup, meski tanpa aku," kata Budina, dengan air mata mengalir di pipinya. Rahmat merasa seperti dia adalah penonton dalam drama yang penuh dengan perasaan ini. Tetap saja, ia tetap waspada. Seringkali, tidak mudah untuk mengungkapkan dendam yang mendalam dengan kata-kata. "Jadi, Dina, alasan apa yang membuatmu sekarang hidup dalam kebohongan?" Reza bertanya dengan nada yang lebih tenang, tetapi tetap tegas. "Kenapa kau tidak pergi?" "Aku tidak punya tempat untuk pergi. Dan jika aku meninggalkan Pak Arif, dia tidak akan membiarkan aku hidup damai. Dia terlalu berkuasa," kata Budina sambil menggeleng.